buat gue karena gue sayang banget sama dunia film, mencintai ini, film tuh bisa jadi kayak me time gue gitu. Orang tuh awalnya dari sejak awal di dunia perfilman tuh orang lebih kenalnya tuh dengan si karakter yang dimainkan ketimbang si Vino-nya kayak gitu-gitu kan. Sampai sekarang pun juga seperti itu, kayak ya kalau disebut kayak Radit masih melekat, terus kayak Aryan masih melekat, terus Pak Dodo lah segala macam, Jarot segala macam. Menurut Mas Vino tuh kenapa faktornya bisa sampai melekat tuh? Hollywood nggak macet banget. Nggak macet, jadi cepet ya Mas Vino ya. Cepet banget udah nyampe Hollywood Blok M, udah ada trayek gitu. Udah ada flyovernya soalnya. Laki-laki tuh pasti punya toxic masculinity-nya tuh yang apa namanya, yang sebetulnya ada di dirinya kita gitu, tapi kita nggak pernah mau ngaku gitu. Iya. Kan laki-laki tidak bercerita gitu kan katanya. Iya, laki-laki nggak bercerita. Laki-laki tidak bercerita. Tiba-tiba bangkrut gitu. Halo, gue sekarang lagi mau janjian sama Jakarta Journey. Gue lagi mau ngobrol-ngobrol soal film terbaru gue. Hanya namamu dalam doaku. Tapi mana ya mobilnya? Tungguin. Halo. Hai, Didis, apa kabar? Apa kabar? Baik. Gimana? Macet? Duh, lumayan. Tapi nggak begitulah. Terima kasih Mas Vino, sehat kabarnya? Baik dong. Baik dong, kita jalan-jalan ya ke Vino aja kali ya. Kalau Mas kayaknya mas banget ya. Vino kayak, aduh senior banget nih soalnya, susah main kalau nama doang. Gila, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya hari ini. Kita jalan-jalan sama Jakarta Journey. Asik banget nih jalan-jalan ya, sambil interview. Sering di setelin cewek nggak? Ini biasa suka jarang nih bintang tamu kita cowok di setelin sama cewek. Iya. Istri gue nggak bisa nyetir. Oh gitu. Terus kebiasaan bawa mobil sendiri, kecuali kalau lagi kerjaan sama driver. Ada driver. Dan lebih sering lagi misalnya naik motor. Nah, gimana kalau misalnya next wawancaranya naik motor? Waduh, itu lebih ke susah ngobrolnya ya. Kayak susah ya. Ngomongnya nggak kedengeran nih, gitu kan. Gila. Seru banget, Mas Vino. Kemarin tuh sebelum hari ini kita syuting, aku tuh kayak penasaran. Ini aku sering banget lihat Mas Vino itu di apa namanya? Sosial media? Enggak dong, karena gue jarang posting. Jarang posting ya, jarang di sosmed ya. Apa di film-film gitu, kayaknya banyak banget nih filmnya. Jadi aku penasaran, ada berapa sih film yang diperankan oleh Vino G. Bastian? Kamu maksudnya film seluruhnya? Seluruhnya? Aduh, ngitung nggak? Kontrak nggak ngitungnya? Serius? Nggak ngitung, beneran nggak ngitung. Jadi ngitung. Bukannya karena kebanyakan, tapi emang nggak pernah ngitung karena jumlah tuh sebetulnya kan buat gue nggak terlalu jadi ukuran sebetulnya. Jumlah filmnya udah banyak apa enggak, tapi tiap film tuh pasti punya pengalaman baru, punya cerita baru, punya pasang surutnya sendiri. Jadi kayaknya dan nggak pernah nargetin juga dalam 1 tahun itu harus seberapa banyak film gitu. Tapi aku ngitung. Oh iya. Ada kalau film nih ya, lebih dari 40 judul. Yang benar. Sumpah. Belum FTV masa lebih dari 50 deh. Sebenarnya FTV tuh dulu menariknya gini. FTV pada zamannya gue itu kan sering syuting tuh kan di luar kota. Betul. Sering syuting di luar kota, di Jogja, di Bali, di Bromo, di mana. Buat gue sendiri yang pada saat itu belum menikah dan masih single itu tuh kesana tuh ada untungnya. Pertama di antara jeda syuting itu kita nggak berhenti acting gitu misalnya, belajar acting gitu. Terus yang kedua kan lumayan tiketnya tuh bisa dibayarin kita keluar kota. Jalan-jalan gratis ya. Bener, karena tiket pulang pergi tuh udah pasti ada. Kalau misalnya syutingnya berapa 5 hari atau seminggu, ya tinggal extend aja. Bener. Jadi kayak lebih apa ya, sambil menyelam minum air. Sambil minum air. Tapi tuh kalau aku lihat itu kayak setahun tuh bisa 3 judul gitu loh kalau waktu zaman MTV. Apanya? Filmnya apa FTV-nya? Ada yang FTV 3 judul, film juga bisa 2 judul gitu. FTV tuh bisa banyak banget, karena dia ngerjainnya pertama cepet. Biasanya kita setelah keluar kota tuh ngerjainnya bisa 2 atau 3 judul gitu. Tapi apa namanya, kadang yang bikin kelihatan banyak, karena dia tuh berulang kan. Jadi misalnya di apa namanya,
ratingnya bagus, sama stationnya pasti dipasang lagi. Jadi kesannya tuh jadi banyak banget. Oh, I see. Padahal gitu. Ya nggak seperti Padahal sebenarnya itu aja, dan judul-judul yang ratingnya bagus yang sering diulang. Sampai sekarang pun masih diulang, iya. Biasanya bisa gini, kayak misalnya sekarang lagi mau tayang film. Nah, stationnya kita tahu nih, Vino mungkin mau nayangin film atau aktor-aktor yang lain. FTV dikeluarin lagi gitu. Secara nggak langsung ya kita jadi nontonin lagi kan. Kok beda banget, jadi lebih muda banget mukanya gitu. Oke, berarti udah dari tahun berapa kan the first time acting banget itu? Tahun berapa ya? Dulu sebetulnya film itu pertama tahun 2002. Film pertama tuh 30 Pencari Cinta tuh tayangnya 2023 kalau nggak salah, syutingnya tuh 2022 deh kalau nggak salah, antara tahun itu deh. Tapi sebelumnya itu udah pernah ada syuting juga. Film kita nyebutnya dulu Cinema Indonesia gitu, jadi kayak film tapi untuk di TV, nggak FTV juga, karena ngerjainnya itu lumayan lumayan banyak gitu, lumayan harinya tuh lumayan banyak, bisa sampai 2 minggu gitu. Bahkan sekarang film tuh ngerjain misalnya 2 minggu ya, dulu bikin FTV itu 2 minggu gitu. Jadi secara kualitas pasti lebih bagus. Nah, tapi pertama kali syuting itu gue ngerasa kayak gue nggak bisa acting deh. Serius? Iya, terus kayaknya respon dari teman-teman keluarga yang nonton kayaknya lo bukan di sini deh. Kan emang kuliahnya teknik kimia kan, emang jauh banget itu, dan emang passionnya musik gitu kan. Bener. Berarti pasti semua tuh ada pengalaman pertama kali. Berarti pertama kali banget itu inget nggak karakternya apa, judulnya apa misalnya gitu? Karakternya itu jadi anak SMA dulu, anak SMA. Padahal waktu itu udah kuliah tingkat akhir tuh. Kuliah jadi anak SMA. Terus udah akhirnya gue tayang, gue liatin oke, gue nggak ini deh. Nah, terus sempet nggak maksudnya nggak nerusin lagi di acting. One day dapet tawaran lagi untuk casting. Karakternya buat gue tuh sebenarnya pada saat itu nggak penting. Tapi yang dia cari adalah si aktor ini bisa main skateboard. Bisa main skateboard. Dari kebetulan gue tuh bisa main skateboard. Tapi nggak jago, tapi paling nggak bisa aja gitu. Ya kan, kalau misalnya acting kan gue nggak punya apa yang bisa gue banggain pada saat itu, ya kan. Tapi skateboard bisa nih gue. Skateboard bisa, padahal gue punya nilai plus. Nah, begitu gue casting, kok gue nggak disuruh main skateboard gitu. Gue nggak pernah disuruh main skateboard. Terus gue di tesnya ya pokoknya karakternya juga ajaib gitu. Coba kamu ngomongnya lebih lembut lagi, bahasa ini karakter apa sih gitu. Tapi akhirnya justru itu gue di recast lagi dan akhirnya dapet. Gitu. Tapi akhirnya berjalan dengan mulus nggak, dengan zero pengalaman gitu sama acting? Justru buat gue itu satu pengalaman yang gue gak punya pengalaman acting, tapi karena pada saat itu semuanya yang ikutan di situ masih baru, termasuk Nirina. Nirina juga waktu film pertamanya dia, 30 Hari Mencari Cinta, dan karena kita masih sama-sama baru, gue nggak tahu standar dari produser atau sutradaranya emang pengen yang baru, jadi gue sangat terbantu banget gitu. Dan di situ kita dulu readingnya itu masih yang lama banget, workshop bisa sampai sebulan 2 bulan. Kita dipanggilin acting coach yang benar-benar dari teater, dari mana-mana, ada karantina. Jadi buat gue ada karantina. Dulu tuh kalau syuting ada karantina. Kok sekarang tuh nggak ada ya? Nggak ada. Dulu gue nggak tahu ya kalau sekarang. Tapi kalau dulu tuh ada karantina, misalnya kayak di satu tempat berapa hari kita ngebahas skrip ngebangun chemistry sama lawan main dan lain sebagainya. Nah, itu jadi ngebantu gue yang tadinya gue gak punya pengalaman acting, karena coach gue ini dari orang teater yang semuanya emang pengalaman di acting, jadi dapat ilmu baru gitu. Iya. Jadi belajar. Iya, mungkin kalau misalnya gue masuknya ke sekarang gitu, ke filmnya sekarang, mungkin gue harus ngambil satu short course lagi atau gitu yang untuk belajar acting, atau gue harus cari coach lagi. Nah, karena dulu emang udah treatmentnya seperti itu, jadi kita yang baru-baru ini sangat terbantu banget. Tapi apakah itu memang caranya syuting zaman dulu yang berbeda dengan zaman sekarang, atau apa ya? Kalau menurut gue itu cara zaman dulu dan itu cara yang benar. Jadi menurut gue persiapan film tuh harus benar-benar matang seperti itu sih. Tapi kan gini, ada sisi baik, ada sisi yang mungkin nggak oke-nya gitu. Film kan sekarang makin banyak. Makin banyak gitu. Bayangkan sekarang film Indonesia sebulan aja, sehari aja bisa tayang tuh bisa jadi 4 atau 5 film. Dan PH semakin banyak ngeluarin film dalam 1 tahun. Jadi proses itunya
proses persiapannya pasti akan semakin mepet gitu kan. Betul. Dan dulu kan ngerjain film itu masih pakai seluloid. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai seluloid, emang harganya mahal banget, persiapannya harus lebih matang. Betul. Kalau sekarang kan digital, jadi kalau misalnya ini ya bahan bakunya nggak semahal dulu. Makanya sekarang mungkin persiapannya ya nggak sedetail dulu, tapi kalaupun salah di lokasi, ya bahan bakunya nggak harus beli lagi dengan harga yang mahal. Kalau dulu kan kalau misalnya kayak salah can filmnya udah habis. Iya masih mahal. Jadul banget lah ya masih maksudnya. Jadul banget, gitu. Berarti menarik juga udah pernah ngerasain zaman dulu prosesnya seperti apa sama perbedaannya. Ketahuan banget ya udah berapa puluh tahun tuh pengalamannya. Tapi kalau misalkan dilihat tadi kan aku bilang aku udah ngitung tuh ada lebih dari 40 judul film, ada lebih dari 50 judul FTV. Kok sampai sekarang tuh kayak masih keep going tuh apa yang membuat tetap menjadi sukanya gitu? Apa yang bikin Mas Vino tuh suka banget acting gitu loh maksudnya? Atau main film gitu? Karena ini jadi kayak kalau sekarang tuh bukan profesi iya gitu. Karena dengan profesi kita pasti ada hubungan dengan profesional dan lain sebagainya. Tapi buat gue karena gue sayang banget sama dunia film, mencintai ini, film tuh bisa jadi kayak me time gue gitu. Serius? Misalnya kayak gini, ketika misalnya gue syuting film, apalagi sekarang udah berkeluarga, rumah tangga gitu kan. Jadi dari kebetulan istri gue kan juga dari film juga. Jadi begitu kita lagi ngerjain sebuah film itu jadi me time kita, dan kita nggak akan diganggu malah sama urusan rumah. Sama urusan rumah. Jadi kayak emang kita fokus di situ. Bukan berarti kita nggak mikirin rumah, tapi kita udah punya bukan kesepakatan, tapi udah punya kayak satu rules yang emang ada dengan sendirinya gitu loh. Dan dua-duanya backgroundnya emang aktor juga gitu, jadi kan ya paham lah satu sama lain. Dan ketika Marsha syuting ya udah lo nikmatin aja. Gua akan atur semua anak rumah tangga semua itu akan gua urusin, demikian juga sebaliknya gitu. Itu untuk yang sekarang. Tapi kalau dari dulu emang bokap gue kan emang seneng banget musik sama film, dan dia seneng banget dari kecil itu ngajak gue ke bioskop dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika nonton film di bioskop itu punya pengalaman yang luar biasa selain emang sound dan lain sebagainya. Kita ngeliatin aktor itu berganti-ganti peran tuh jadi kayak enak ya, gue bisa jadi karakter A tanpa harus di real life-nya seperti itu. Misalnya gue bisa jadi kasarnya gue bisa jadi pembunuh di sini, besok gue bisa jadi ustadz di sini. Nah, itu jadi pengalaman yang buat gue pada awalnya itu menyenangkan banget. Tapi lama-lama hal itu tuh udah jadi kayak udah gue nggak pikirin lagi, tapi ya kayak gue seneng banget ya sama orang-orang di dunia film itu gitu. Menikmati banget suasana di lokasi syuting. Jadi kayak gimana sih, lo profesional, lo kerja dibayar, tapi sekaligus itu jadi hobi lo yang menyenangkan buat lo gitu. Jadi kerjain hobi itu yang dapat duit lagi dibayar kan, itu enak itu susah banget gitu kan. Bener. Itu sih sebenarnya. Tapi ada pernah ngerasain kayak titik jenuhnya gitu nggak sih, saking kayak seringnya, saking ya meskipun perannya beda-beda, pasti kan karakter film ini sama film selanjutnya kemarin juga beda banget, tapi kan prosesnya sama nggak sih, kayak flow-nya, reading dulu apa step-stepnya itu sama aja. Nah itu pernah titik bosen nggak, kayak titik jenuhnya gitu maksudnya? Flow-nya sama, walaupun pasti tiap director, tiap production house pasti punya beda-beda proses produksinya gitu kan. Cuman kalau tanya bosen, enggak loh, gue nggak bosen. Serius? Beneran, gue nggak pernah bosen berada di lingkungan film, syuting film. Cuman kadang-kadang bukannya bosen, tapi kadang-kadang kan kita butuh waktu untuk keluarga, untuk apa? Gue pengen liburan deh. Itu yang harus kita atur lebih gitu. Misalnya kita mau ketemu sama teman-teman kita, ketemu teman-teman yang geng kita dari dulu pengen main lagi. Cuman karena kebetulan temen gue mungkin yang itu aja gitu, jadi udah tahu gitu. Vino kalau syuting nih udah nggak bisa diganggu. Karena jadwal syuting itu kan nggak kayak orang kantoran. Lo Sabtu Minggu hajar terus gitu. Dan misalnya Sabtu Minggu anak libur ya. Anaknya harus tahu bapaknya kerja gitu. Makanya ketika ada waktu sama keluarga benar-benar harus yang quality time banget, harus benar-benar dimanfaatin banget gitu. Karena gue juga nggak pengen hidup gue habis buat kerja, buat keluarga gue, tapi waktunya nggak ada gitu. Benar. Nah, pernah nggak ngalamin kayak bentrokan gitu jatuh sama Kak Marsha gitu? Maksudnya kayak lagi sama-sama syuting, jadi kayak
yang ngalah kamu atau aku gitu-gitu? Kalau dulu waktu anak masih kecil iya, karena biasanya kalau misalnya gue syuting Marsha enggak, atau enggak Marsha syuting gue enggak, gitu karena ya butuh kehadiran lebih banyak di rumah ketika salah satu nggak ada. Tapi kalau sekarang karena anak udah gede juga dan kita udah lebih dari pengalaman, kita udah lebih bisa ngatur waktunya gitu. Jadinya kalaupun lagi syuting bareng pun masih bisa aman gitu. Berdasarkan pengalaman yang kayak dulu berantakan, nih keribetan itu akhirnya bisa. Jadi belajar kan. Iya. Jadi sekarang udah lebih paham sekarang lah. Udah lebih mudah, walaupun nggak tetap aja pasti ada berantakan tetap ada, cuman bisa lebih mudah ditanganin sih. Nah, dengan udah banyak ya nyobain film ini itu, genre juga banyak, sampai di detik ini udah yang kayak level kayak milih-milih nggak sih, kayak atau kriteria apa sih yang misalnya tawaran datang, kriteria gue maunya filmnya kayak gini-gini nih, apa? Sebetulnya dari dulu juga milih-milih sih. Oh, dulu emang milih-milih ya? Milih-milih sih, dulu tuh tetap milih-milih gitu. Milih-milih dalam arti bukan karena pada zaman dulu milih karena sok mau ini itu, karena belum ada pengalaman. Cuman pertama milih itu kan bukan hanya sekedar dari skrip dan sutradaranya gitu kan. Tapi milih itu kan karena kadang-kadang kita misalnya gini, oke, ini ada satu karakter bagus banget, tapi lu cuma dikasih waktu untuk workshop, untuk latihan misalnya cuma seminggu gitu. Kalau buat gue, daripada gue bunuh diri, mendingan gue ngambil deh. Jadi pilihnya tuh udah bukan lebih kayak ke karakternya mau apa, karena buat gue pengulangan dapat karakter yang sama tuh pasti mungkin banget. Misalnya lu dapet karakter jadi dokter, besok lu jadi dokter lagi, pasti akan mengalami itu gitu. Tapi dan dokter yang seperti nggak apa-apa kalau buat gue. Tapi dokter yang seperti apa gitu? Iya, pasti beda sih ya. Pasti beda. Kita harus ngasih rasa yang beda. Kita harus ngasih sesuatu yang beda di karakter itu. Jadi buat gue milih karakter itu hak dari seorang aktor gitu. Jadi tapi jangan sampai milih-milih itu jadi kayak apa ya? Lo ngerasa bahwa lo udah sesuatu banget, akhirnya lo milih-milih. Gitu. Kalau lo udah ngerasa sesuatu banget, itu bahaya sebenarnya. Kalau lo udah ngerasa dari satu level tertentu dan lo menjadi orang yang beda, buat gue itu bahaya gitu. Tapi kalau milih untuk gue milih ini karena gue udah pernah dapetin karakter ini gue dapetin lagi, dan gue belum tahu nih gue mau bikin apa lagi di sini. Mungkin kalau aktor lain yang mainin pasti punya ini yang lebih bagus lagi gitu, atau enggak gue pengen banget nih dapetin karakter ini, cuman kok gue cuma dikasih waktu workshop atau risetnya tuh cuman sedikit ya. Kayak jangan deh, gue sayang banget sama karakternya, ntar kalau gue mainin hancur malah kasihan filmnya gitu. Jadi lebih kayak gitu. Terus milih dalam arti waktu gitu. Misalnya dapet tawaran yang bagus, karakter yang bagus di waktu yang bersamaan. Nah, jadi milih antara yang mana nih gitu kan? Milih yang mana gitu, milih yang mana, karena gue bukan tipe yang bisa mengerjakan satu project, terutama film dengan karakter yang beda-beda itu dalam satu waktu. Jadi fokusnya pecah. Fokusnya pecah. Gue nggak sehebat itu gitu. tapi penolakan itu juga harus dibarengin dengan alasan yang kuat gitu. Paham. Oke. Wah, terkait dengan karakter ini juga, ternyata nggak, itu alasannya kenapa masih memilih, tapi nggak yang picky banget gitu kan. Tapi ternyata apa yang dipilih oleh Mas Vino ini works gitu loh, bahkan sampai beberapa karakter pun masih melekat banget gitu kan. Mas Vino juga sering cerita di beberapa kesempatan juga, orang tuh awalnya dari sejak awal di dunia perfilman tuh orang lebih kenalnya tuh dengan si karakter yang dimainkan ketimbang si Vinonya kayak gitu-gitu kan. Sampai sekarang pun juga seperti itu, kayak ya kalau disebut kayak Radit masih melekat, terus kayak Aryan masih melekat, terus Pak Dodo lah segala macam, Jarod segala macam. Menurut Mas Vino tuh kenapa faktornya bisa sampai melekat tuh gue juga sebetulnya gitu nggak punya satu obsesi atau apalah istilahnya, bahwa gue harus dikenal bla 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 atau apa gitu. Karena emang itu udah bagian dari proses gitu. Karena yang gue jalanin prosesnya seperti ini, yang gue jalanin prosesnya dulu, gue dididik sama senior gue dan filmmaker senior gue itu dengan tahapan proses yang bener. Jadi itu jadi sesuatu yang standar gue harus gini gitu. Standar gue harus begini, ngerjain sesuatu harus begini. Tanpa gue harus berpikir pokoknya gue kalau main film gue harus laku, gue harus dapat award, gue harus dapat apa, enggak. Gue sama sekali gak mikirin itu. Cuman emang kebanyakan dari dulu
orang lebih kenal karakter gue dibanding gue gitu. Nah iya. Kayak misalnya tadi lo bilang Radit dan Jani, orang lebih kenal Radit, orang nggak tahu nama Vino gitu. Aryan tuh catatan akhir sekolah itu film kedua gue, orang lebih kenal Aryan daripada Vino. Dan itu terus berganti, bahkan sampai sekarang yang film-film terakhir orang kalau ketemu assalamualaikum Ustadz Kodrat gitu iya, kan. Nah terus terakhir Pak Dodo, anak-anak kecil, Bapak Dodo gitu. Buat gue itu satu apa ya, satu pencapaian yang harus gue syukurin sih. Maksudnya gue ngelakuin semua ini ya pakai hati aja, gue ngelakuin semuanya dengan bener. Tapi kan nggak semua yang kan mungkin orang lihat kayak orang kenal gue karakter ini, tapi kan ada juga film-film gue yang nggak berhasil juga gitu. Jadi nggak semua film gue juga berhasil. Tapi ada juga filmnya nggak berhasil secara secara penjualan ada caranya. Tapi buat gue itu nggak ya harus kayak begitu gitu. Yang bikin kita jadi selalu hidup tuh karena Tuhan tuh ngasih selalu, lo nggak selalu berhasil terus. Betul. Lo nggak selalu enak terus. Ya. Iya. Kadang lo dikasih sesuatu yang lebih berat lagi, biar lo tuh mikir bahwa lo tuh bukan apa-apa gitu. Lo tuh bukan siapa-siapa gitu. Iya. Tapi apakah ini ada faktor dari misalkan kayak si karakternya ini punya cerita sendiri yang emang kuatkah atau memang Mas Vino ini punya cara sendiri untuk mendalaminya gitu loh maksudnya? Gini, kayak misalnya Pak Dodo gitu ya. Iya, Pak Dodo. Miracle in Cell itu sebuah film remake. Iya, dan semua orang udah banyak banget yang nonton film remake. Betul. Untuk menggantikan aktor yang udah bermain bagus di situ kan bukan hal yang gampang. Orang mungkin bisa bilang remake lagi. Iya, nggak apa-apa. Karena gue suka gitu. Karena gue suka dan buat gue itu ada value tersendiri buat gue. Kalau teman-teman lain yang berbicara itu nggak punya value, nggak bisa menangkap value dari situ, nggak masalah gitu. Tapi gue punya value yang pengen gue dapetin dari situ gitu. Dan ketika membuat sebuah film remake, buat gue ada kesulitan sendiri dibanding gue main film orisinil. Karena kalau itu film orisinil, gue bisa nyiptain karakter gue sendiri gitu, tanpa bisa dibandingin dengan yang lain misalnya. Tapi kalau remake pasti akan dibandingkan, pasti akan selalu dibandingin. Tapi gimana caranya ketika lo mainin, penonton itu lupa dengan film aslinya. Remake-nya, yang sebelumnya, yang sebelumnya gitu. Nah, ketika gue syuting si Miracle in Cell ini dengan si Papa Dodo ini gitu, gue ngasih sesuatu yang gue pengen ketika orang nonton ini yang dia udah lupa sama yang lain gitu, sama yang sebelumnya. Bukan mengecilkan film sebelumnya, tapi pengen sesuatu yang ini gue cari dengan riset, gue cari role model yang baru gitu. Gue ketemu sama teman-teman disabilitas, dan akhirnya gue menemukan satu karakter yang buat gue ya ini cocok dengan skrip yang ada di Indonesia, dan ternyata bisa diterima gitu, bisa didapet sama si penonton itu gitu. Dan buat gue ini loh yang pengen gue capai gitu. Tunjukin juga ini loh gitu. Ya, maksudnya ketika sebuah film remake itu bisa mendapatkan hati di orang-orang yang udah nonton film aslinya, tapi dengan rasa yang beda gitu. Iya. Kan itu jadi kayak signature baru lagi kan buat para aktornya. Dan itu berhasil gitu loh maksudnya. Ya ada yang berhasil, ada yang enggak, tapi paling enggak itu yang pengen gue capai sebenarnya. Nah terlebih juga ada beberapa karakter yang bahasa ya kayak biografi gitu kan, kayak Mas Vino berperan kayak Krisya misalkan, terus Bayu Hamka, terus habis itu ada Kasino juga dari Warkop DKI. Apa tantangannya? Tantangannya yang paling tantangannya apa ya? Tantangannya sebetulnya gimana caranya, kalau buat gue pribadi bukan gimana caranya ketika orang lihat ini mirip banget, bukan itu. Tapi gimana caranya ketika kita ada di layar itu, orang melihat bahwa rasa yang dari si karakter ini itu bisa nyampe lewat Vino gitu. Misalnya perjuangan orang ini, karakter karena kalau mau fisik gitu, mau disamain 100% pun susah. Dari make-upnya gitu. Make-up kita di Indonesia pun udah canggih banget, udah keren banget. Tapi masih tetap lah kita nggak bisa bukti pasti masih banyak kekurangan dibanding kalau kita mau bilang make-up artist di Hollywood tuh masih beda banget. Jadi kalau kita mau ngejual persis-persisan, mirip-miripan,
pasti akan ada gap di situ gitu. Jadi kalau buat gue lebih baik kita nyamain apa sih visi misi dari si tokoh asli ini, apa sih rasa yang mau dia sampein lewat kehidupan dia yang dulu. Baru setelah itu dapet, baru kita isi dengan fisik luarnya gitu. Kan kalau misalnya gini, oke gue mau main film biopik ini, tapi kemampuan prostetik kita nggak semampu itu gitu. Iya. Kan tetap nggak mirip juga. Benar. Jadi gimana caranya tetap bisa kesampaian nih, orang bisa sampai percaya gitu kan. Sekarang kalau kita udah semirip mungkin, tapi justru rasa dan jiwa si karakter yang kita mainin di dunia aslinya itu nggak sampai ke kita, kan sama aja. Iya, betul. Lebih parah lagi gitu kan. Oke. Secara fisik udah sama nih, tapi begitu dia main kok beda gitu. Iya. Buat gue itu malah lebih jauh lagi. Jadi memang itu sih tantangannya. Tapi yang paling penting mau biopik, mau itu biopik yang bahasanya. Mau itu film biopik, mau itu film fiksi, mau itu remake adaptasi dari buku novel. Yang paling penting adalah gimana seorang aktor gitu menghargai karakter yang akan dia mainkan sih. Oke. Gila, berarti udah hampir nyobain semuanya ya. Genre apa berarti yang belum, Mas Vino? Genre apa ya? Musikal belum. Oh, musikal belum. Musikal belum. Pengen gak tapi? Gue nggak bisa nyanyi sih, cuman ketika ada orang apa sih yang nggak bisa dilakukan sama aktor gitu kan? Oke. Film is magic gitu, semua bisa dilakuin gitu, tergantung kita mau atau enggak gitu. Iya. Buat gue itu jadi bukan salah satu mimpi sih, salah satu hal yang belum pernah gue coba tuh. Dan kalau misalnya tawaran itu ya kenapa enggak gitu. Benar. Ih, seru banget tuh kalau musikal tuh. Musikal untuk pertama kalinya. apa namanya nari apa gitu kan. Itu kan enggak gampang gitu. Itu kan enggak sesuatu yang mudah gitu. Sama aja kayak misalnya kita syuting film action kan juga berbulan-bulan kita ngelatih koreografi kan. Betul. Sama kalau misalnya kayak film musikal atau film yang berhubungan dengan tari itu kan pasti juga butuh koreografi, dan kayaknya harus dicoba sih. Kayaknya harus dicoba sih. Nah, kalau acting kayak hampir semuanya sudah pernah dicoba kecuali musikal. Kalau di balik layar tuh gimana Mas Vino pengalamannya? Di balik layar sebetulnya gue seneng banget. Gue banyak banget punya ide di kepala, tapi nggak bisa nulisin itu dalam bentuk skrip gitu. Oke, tapi pernah nyoba nggak maksudnya? Pernah. Jadi gue tuh sampai saat ini tuh banyak banget ide-ide, dan yang gue share ataupun nggak gue share tuh banyak banget yang akhirnya misalnya kayak teman lagi buat film ini, gue kasih ide ini, akhirnya diambil gitu. Dan buat gue, berarti gue tuh bisa ya gitu, bukan diambil sakit hati, bukan, maksudnya berarti itu kepake gitu ya. Nah, akhirnya gue coba nulis satu cerita tapi baru berdasarkan plotnya gitu. Dan ketika gue baca paling gampang ke istri gue, dan bagus ya ini, bagus, kenapa nggak diinin sendiri? Bagus ya, berarti gue bisa dong ya, sebenarnya bisa gitu ya. Salah satunya itu. Terus pernah juga di belakang layar pernah jadi associate producer juga di film Tabula Rasa. Itu juga jadi pengalaman baru gitu di balik layar gitu. Jadi ya memang ada seni yang berbeda lagi gitu di balik layar. Banyak banget sih yang challenge jadi produser mungkin atau director gitu kan. Kalau itu kayaknya harus lebih picky lagi kayaknya. Itu harus lebih picky lagi. Harus lebih banget gitu. Maksudnya harus memang benar-benar punya cerita yang benar-benar nggak aji mumpung ditawarin ini, tapi emang benar-benar kayaknya cerita yang benar-benar dari hati banget gitu. Baru kayaknya bisa. Berarti sekarang masih belum ada pilihannya gitu mungkin ya, jadi masih dalam pencarian gitu, atau emang kayak gue emang passionnya acting aja lah. Sorry nih, gue potong dulu obrolannya. Gue cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga lonceng biar bisa dapat notifikasi video-video kita yang baru yang pastinya nggak kalah menariknya dengan bintang tamu yang nggak kalah serunya. Oke, kita lanjut. Ada beberapa judul yang ditawarin as director, tapi kayaknya belum klik sama ceritanya, dan satu lagi secara waktu di depan layar ini kan masih jalan terus ya. Masih banyak kontrak yang harus diselesaikan gitu. Kalau tiba-tiba masukin
Dan pekerjaan sutradara itu kan nggak pekerjaan sebulan 2 bulan kayak aktor gitu kan. Dia dari A sampai Z dia harus ada di situ gitu. Nah kayaknya waktu itu yang memang harus benar-benar gue cari lagi yang harus diaturin lagi sebaik mungkin. Kalau emang gue benar-benar mau mutusin untuk ngedirect sebuah film. Oke. Nah, berarti kan kalau bicara di dunia perfilman kan udah pengalaman banget lah, udah puluhan tahun. Perbandingannya sampai hari ini tuh tantangannya apa sih? Maksudnya dengan kalau aku ngeliatnya ya secara dari penikmat aja tuh kayaknya sekarang kalau entertain tuh kayak udah banyak pilihannya loh Mas Vino, kayak misalnya orang udah ada bisa nonton konser lah, bisa mungkin stand up comedy jadi salah satu opsi juga, atau pertunjukan musikal apa-apa. Itu menjadi sebuah tantangan sendiri nggak sih di dunia industri perfilman, atau mungkin ada tantangan lain yang dihadapi? Tapi memang harus gitu sih menurut gue. Dunia entertainment itu tuh harus terus berkembang terus gitu. Film bioskopnya harus jalan, film yang di platform lain pun juga harus jalan. Karena pertama itu jadi apa namanya aspek apa namanya dunia kerja yang makin luas gitu kan. Tapi dengan banyaknya tantangan itu, banyak kualitas kayak film-film yang di platform itu dengan kualitas yang bagus, harusnya industri film kita yang untuk tayang di bioskop harusnya punya kualitas yang lebih bagus lagi. Harusnya. Karena kan kalau misalnya kita sebagai penonton, ngapain gue nonton di bioskop kalau tayangan yang di apa namanya, yang di platform digital aja udah bagus-bagus gitu kan. Nah, otomatis kan kita sebagai filmmaker harus mikir lagi gitu. Apa namanya, in positive way bahwa berarti kita harus punya kreativitas yang lebih bagus lagi, entah itu secara kualitas filmnya, kualitas ceritanya, production value-nya, itu harus jauh di atas yang di platform lain dong harusnya gitu kan. Nah, sisi baiknya sih yang menurut gue itu gitu. Jadi produser pacu ya. Iya, produser sekarang harus punya nyali untuk bikin film yang nggak itu aja gitu, cerita-cerita itu aja. Ya mau cari untung di film ya nggak masalah gitu. Misalnya yang ini lagi laku, lo masuk ke situ biar laku lagi, nggak apa-apa, itu kan bisnis tetap. Benar. Tapi nggak boleh lupa bahwa lo tetap harus punya karya yang apa namanya, bikin industri ini harus tetap jalan, bukan berdasarkan untung-untung itu terus gitu. Lo harus tetap punya karya, kan gimana pun juga film itu karya gitu kan. Masa karya lo mau gitu-gitu aja sih? Lo harus bikin dong karya yang baru. Apa namanya, cerita-cerita yang baru gitu, ide-ide yang baru, biar industri film ini nggak ditinggalin gitu, nggak ditinggal sama penonton gitu. Dan sekarang yang menariknya adalah industri film kan selalu berhubungan dengan musik. Benar. Pasti film tanpa musiknya pun juga bisa jadi hambar juga gitu kan. Benar. Nah, kolaborasi antara sineas dan musisi ini buat gue sekarang udah makin keren banget sih. Banyak banget lagu-lagu atau dari musisi itu dijadiin film. Banyak juga film-film yang diisi oleh musisi-musisi kita yang akhirnya film itu kelasnya jadi lebih naik lagi gitu. Dan hubungan timbal balik simbiosis mutualisme ini buat gue menarik sih, maksudnya harus terus ada gitu. Dan kalau misalnya dibandingin sama pertunjukan musik konser lain itu nggak masalah juga sih. Nggak apa-apa konser terus jalan, nggak usah punya insecure. Konser lagi banyak, film gue minggu ini konser lagi banyak nih, film gue tayang minggu ini nggak ada yang nonton nih, konser. Gak usah berpikir kayak gitu. Film yang bagus pasti kan dicari sama penontonnya sih. Benar sih, benar. Yang penting ya fokus sama karyanya aja. Film, kalau kita udah ngerjainnya bagus, filmnya baik, promosinya bagus gitu, pasti kan nemuin jalannya sendiri pasti. Benar. Iya. Wih, keren banget. Berarti memang pengalamannya Mas Vino memang sangat-sangat tidak bisa diragukan lagi. Dan hari ini kita juga mau bahas soal film terbarunya nih. Hanya Namamu Dalam Doaku. Tuh apa perbedaannya dengan film-film biasanya? Nanti kita akan lebih bahas lebih detail di segmen 2. Tapi untuk teasernya aja nih, apa yang bikin film ini tuh berbeda dengan film biasanya? Yang bikin berbeda dari film sebelumnya, jadi film ini sebenarnya film keluarga. Film keluarga, sederhana, film yang sangat sederhana, simple, tapi punya misi yang besar gitu. Misi yang besar. Apa itu gitu? Apa itu? Sekarang nih. Tunggu aja nanti.
Gue jawab sekarang apa nanti? Nanti aja. Oke. Berarti itu teaser ya untuk menuju ke segmen 2 nanti. Apa aja yang akan pesan-pesan besarnya yang akan disampaikan gitu ya dari film itu. Kita akan lanjut di segmen kedua, tapi kita mau menuju ke tempat berikutnya. Kita mau sambil cari kafe nih, Mas Vino. Kebetulan jalan juga udah mulai tambah macet. Betul sekali, kita langsung segera melipir ya, biar nggak kena macet lagi. Tapi menuju ke sana, ini kita akan melewatin Hollywood dulu, Mas Vino, buat promosi film ini. Hanya Namamu Dalam Doaku kita promosi di Hollywood ya. Keren. Nih, kita tunggu di Hollywood. Wih. Mobil ini ajaib juga ya ternyata kita ya. Bisa kemana aja. Bisa kemana aja ya. Kemarin tuh pernah ada mau nonton bola apa, kita bisa langsung sana? Bisa. Agak sedih, agak mirip Doraemon ya. Agak mirip pintu kemana saja, bener. Jadi kita udah jalan-jalan di Hollywood. Ternyata nggak jauh-jauh banget. Nggak jauh ya, cepet bener, ya. Udah jauh-jauh nyampe lagi ke rumah Topia tadi. Bener. Silahkan kita minum dulu, capek bisa jalan dari Hollywood nih. Dan untung banget Jakarta hari ini nggak macet ya. Iya, benar. Hollywood juga nggak macet ya? Hollywood nggak macet banget. Nggak macet. Jadi Nggak cepet macet ya, banget. Mas Vino ya. Cepet banget udah nyampe Hollywood Blok M. Udah ada trayek ya ternyata. Udah ada flyovernya soalnya. Angkotnya juga ada Hollywood Blok M. Wih, keren banget. Bisa gitu ya. Tapi tadi sebelum di segmen 2, sebelum transisi tuh Mas Vino udah sempet spill dikit nih soal film Hanya Namamu Dalam Doaku. Hanya Namamu Dalam Doaku itu. Jadi asik. Jadi apa yang membuat berbeda nih? Apa pesan-pesannya tadi kan yang masih terpotong ini kan? Iya, sebenarnya tadi gue bilang bahwa Hanya Namamu Dalam Doaku ini kita nyakatnya HNDD lah biar gak kepanjangan. Oh, HNDD. HNDD ini itu sebuah film keluarga yang sederhana, simple. Tapi ada sesuatu misi yang besar gitu di situ. Karena apa sih misi yang besar itu? Karena film ini bukan hanya menceritakan tentang gimana sih keluarga, rumah tangga tuh gimana sih? Orang kan banyak bilang membangun rumah tangga, membangun keluarga itu komunikasi yang pertama, komunikasi ya. Benar. Kayak apa komunikasi seperti apa gitu. Ketika lo berada di dalamnya komunikasi seperti apa gitu. Apa namanya? Kan pastilah muncul sisi-sisi dari anggota-anggota rumah tangga itu yang emang benar-benar nggak semuanya 100% udah kita tahu gitu kan. Ada sosok kepala rumah tangga yang sebenarnya egois, yang nggak bisa ngebangun komunikasi dengan baik dengan keluarganya gitu. Nah kalau misalnya masalah ini terus-terusan dipupuk gitu. Ketika keluarga ini ada satu masalah, gimana cara mereka nyelesainnya gitu. Nah ini sebetulnya mau coba dikasih lihat, di share di film HNDD ini. Sebuah keluarga yang terlihat baik-baik saja, yang sebenarnya nggak ada masalah dengan pola komunikasi, tapi begitu mereka dihantam dengan suatu musibah, semuanya buyar. Gitu, semuanya buyar. Dan musibah yang dia hadapi itu bukan cuma itu gitu. Yang bisa ngebuat keretakan rumah tangga itu bukan cuma itu. Tapi ada satu ujian, terutama di karakter gue berperan sebagai Arga di situ. Dia divonis menderita ALS. ALS itu amyotrophic lateral sclerosis. Sclerosis. Sindrom. Jadi sebuah penyakit yang menyerang syaraf di otak ataupun di tulang belakang, yang menghambat atau berpengaruh ke syaraf motorik. Jadi kayak misalnya dia akan terjadi kelemahan, kelumpuhan, akhirnya awalnya nggak bisa gerak tangannya atau kakinya gitu, lama-lama kesulitan untuk berbicara, kesulitan untuk makan. Tapi masih banyak juga orang yang kenal ini. Oh, I see. Nah, di lewat film ini yang kenapa tadi gue bilang ada satu misi besar, kita pengen coba men-share ini gitu loh. Bukan mengedukasi secara 100% film ini tentang film ini, tapi paling enggak film itu bisa menjadi kayak pintu gerbang bahwa kita punya masalah ini loh. Tapi masih banyak banget orang-orang yang nggak paham soal ini. Nggak aware juga. Nggak aware dan orang masih melihat itu mungkin stroke, mungkin apa gitu. Paham. Tapi ternyata hal ini tuh lebih berbahaya lagi karena sampai sekarang belum ditemuin obatnya. I see. Gitu. Jadi ini yang sebetulnya yang sebuah film keluarga tentang komunikasi dalam rumah tangga, tapi punya satu misi yang besar gitu. Itu makanya kenapa kok gue kayaknya harus ada di film ini gitu ya. Maksudnya gue pengen banget jadi bagian yang
ikut fight untuk untuk membantu teman-teman kita yang menderita ALS ini, tapi lewat apa yang gue bisa, yaitu film, gitu. Oke. Tapi kan ini bukan kali pertama Mas Yono ini memerankan peran ayah dan suami. Apa bedanya cara mendalami si karakter ini dari film-film yang sebagai ayah dan suami sebelumnya yang pernah diperani gitu loh, di film lain? Yang paling gampang adalah walaupun statusnya sebagai seorang ayah, tapi kan profesinya beda. Di masing-masing film itu profesinya beda. Okay. Terus masalah yang dihadapi dalam keluarganya beda. Ujian atau pasang surut dalam rumah tangganya itu beda. Nah, yang di sini tuh lebih apa ya? Kebetulan gue juga udah nonton film ya. Jadi gue ngerasain kalau di sini tuh kayak lebih intens gitu loh. Lebih intens. Jadi masalahnya tuh memang di keluarga itu gitu. Gimana pola komunikasi yang salah, gimana cara. Kadang misalnya gini, kayak misalnya gue sebagai kepala rumah tangga yang semuanya gue pengen anak dan istri gue tuh semuanya terpenuhi semuanya. Udah lo nggak boleh susah. Cuman gue yang ingin gue yang jadi bukan cuma nyari nafkah, tapi gue juga ngelindungin dia dan semuanya gitu. Semua beban keluarga biar gue yang tanggung. Tapi begitu gue kena musibah, gue nggak mau terlihat lemah di hadapan mereka gitu. Nah ini kan jadi yang tadinya jadi maksudnya baik, tapi lama-lama jadi toksik. Lama-lama jadi toksik gitu. Nah, hal ini yang terjadi di banyak keluarga gitu yang mungkin kita nggak tahu. Tapi kebanyakan kayak gitu. Laki-laki tuh pasti punya toxic masculinity-nya tuh yang yang sebetulnya ada di dirinya kita gitu. Tapi kita nggak pernah mau ngaku gitu. Iya. Kan laki-laki tidak bercerita gitu kan katanya. Laki-laki nggak bercerita. Tiba-tiba bangkrut gitu. Tiba-tiba kenapa gitu kan. Ya mungkin itu mungkin yang bahasa yang lagi sekarang trennya kayak gitu. Karena mereka punya ketakutan gitu. Bukan mereka lah. Gue balikinnya ke gue aja. Maksudnya kita tuh punya ketakutan bahwa hal yang udah biasa orang lihat semuanya berpusat di kita, tiba-tiba kita nggak bisa ngelakuin itu gitu. Itu kan pasti jadi kayak secara emosionalnya nggak stabil, pola komunikasi yang tadi kita bilang tadi, ke rumah tangga ada komunikasi ya, coba lo berada di posisi itu, hancur semuanya, bisa nggak lo gitu. Nah ini nih yang pengen kita coba share di film Hanya Namamu Dalam Doaku ini gitu. Dan kenapa namanya Hanya Namamu Dalam Doaku? Jadi gini, setiap masalah dalam hidup ini kan pasti kita harus berusaha gimana cara cari jalan keluarnya kan. Betul. Mau dengan uang sekalipun, dengan tenaga, dengan apa. Tapi ujung-ujungnya adalah senjata terakhir kita kan doa sebenarnya. Benar. Nah, tapi banyak banget yang justru malah menafikan itu gitu. Malah menafikan itu. Nah, ini jadi kayak film apa ya? Yuk kita kembali ke kodratnya kita bahwa kita nggak akan pernah mampu gitu. Untuk sendiri aja gitu. Semuanya tuh harus balik lagi ke siapa yang ngatur ini semua. Kira-kira gitu sih. Dan aku lihat juga di postingan Instagram juga kan udah sempat screening juga, sampai nangis tuh beneran. Jadi apa aja nih emosinya yang harus pemirsa siapkan gitu maksudnya? Gue tuh sebetulnya sampai sesedih itu kah? Sampai mungkin gue terlalu pede ya awalnya. Karena gue tuh nggak gampang nangis gitu. Kalau misalnya di film tuh gue nggak terlalu gampang yang nangis. Dan sedih dong apalagi film ini isinya gue gitu. Iya nggak mungkin banget. Cuman ada faktor yang ternyata gue udah lupa ceritanya gitu. Gue udah lupa skripnya, gue udah lupa dari sini ke sini sana. Dan jadi kayak penonton aja. Kayak penonton gitu. Dan gue mulai kan biasa tuh kalau misalnya nonton film sebelah gue kanan kiri atas gue udah mulai serat. Terus gue mikir emang iya ya, gitu. Tapi lama-lama gue duduk di situ gitu, gue mencoba untuk objektif untuk lihat cerita ini. Ternyata sedih sih. Ternyata sedih. Sedih ya, mungkin nggak semua orang mengalami itu nggak apa-apa. Tapi karena mungkin gue punya keluarga yang punya satu anak juga sama seperti di film itu. Itu jadi kayak buat gue, kalau gue ada di posisi itu tuh gimana ya? Aduh, ya. Jadi gue lebih ke situ gitu, gue lebih ke situ gitu. Jadi gue ya kayak gimana keluarga-keluarga yang mengalami ALS ini dengan keterbatasan mereka
mereka bisa ngadepinnya seperti apa gitu. Itu yang bikin gue jadi kayak gimana kalau terjadi sama gue ya. Gitu sih. Sampai amit-amit jadi dia amit-amit sih gitu. Jadi kayak gitu dan ya mudah-mudahan aja apa yang kita rasain sebagai pemain buat teman-teman lain yang nonton ini juga bisa sampai ke situ. Walaupun film ini jujur banget nggak pengen bikin lo nonton film ini pasti lo nangis, enggak. Film itu bukan film yang dengan materi jualan yang film sedih, enggak gitu. Atau enggak film penyakit, enggak. Bukan yang dijadiin kayak penyakit jadi kayak porn disease-nya itu enggak gitu. Jadi emang semua cerita sederhana aja, tapi ternyata setelah diedit gue baru tahu gitu. Oh ternyata justru hal-hal yang sederhana, hal-hal yang simple ini malah yang bikin nancep gitu. Jadi harus rasakan sendiri ya? Rasakan sendiri. Mungkin nggak akan sama seperti yang ketika belum berumah tangga pasti punya sisi lainnya yang dirasain, yang ketika berumah tangga udah, ketika posisi lo sebagai anak seperti apa, sebagai suami seperti apa, sebagai istri seperti apa, sebagai pacar seperti apa gitu. Jadi kayaknya punya apa ya? Punya titik-titik tersendiri lah di film itu gitu. Yang relate-nya seperti apa gitu. Tapi menarik juga, again tadi aku bilang juga kan di awal kalau ini bukan kali pertama Mas Vino ini memerankan sebagai seorang ayah dan suami kayak gitu kan. Sering nggak sih terjadi pengalaman pribadi gitu, kayak misalkan lagi memerankan sebagai ayah atau suami kayak jadi kayak ada hal-hal yang dipelajari dibawa ke rumah atau kebalikannya, jadi dari rumah aku bawa nih pelajaran pasti ada. Diperankan di karakter itu? Pasti ada, tapi dipakai untuk ke dalam film itu enggak, tapi pengalaman rasanya iya. Misalnya kan pasti kayak orang pacaran lah, perannya pacaran, pernah berantem gitu. Kan tapi kan berantemnya kan untuk hal yang beda, nggak sama gitu, sama yang di film atau sama yang di kehidupan asli gitu. Sama juga kayak misalnya lagi ribetnya ngurus rumah tangga gitu, ribetnya ngurus anak. Dan kadang-kadang suka ada miskom antara suami istri gitu. Tapi kan masalahnya beda dengan yang film. Nah, nggak mungkin kita bawa ini ke film, nggak. Tapi rasanya itu yang kita yang gue transfer gitu. Wah, ini rasanya kayak gini nih kalau misalnya ada masalah ini. Cuman ini di masalah yang beda. Jadi yang gue pakai tuh rasanya aja. Karena gue nggak bisa ngebayangin misalnya cerita ini, gue ngebayangin misalnya di sini Nirina itu adalah istri gue nggak bisa ngebayangin gitu. Gue harus ngebayangin ya Nirina itu adalah istri gue di sini, jadi nggak bisa ngebayangin Nirina itu Marsha gitu, nggak bisa. Tapi rasanya itu yang gue transfer gitu. Itu menjadi sebuah tantangan sendiri nggak sih untuk memerankan seorang ayah gitu? Yang susahnya adalah gue nggak pernah punya masalah kayak gini nih di dunia nyata gue, gimana caranya ya? Akhirnya kan kita ngumpulin rasa-rasa yang kira-kira sama gitu kan, kira-kira sama untuk gue pakai di sini gitu. Kadang-kadang juga nggak dapat gitu, misalnya, aduh gue nggak dapet rasanya nggak dapet. Secara bentuknya iya sama, bisa, tapi rasanya kan beda gitu. Paling enak tuh kalau misalnya kayak udah main gitu, udah kena di rasanya tuh pasti udah, lo mau dialog lo salah mau apa, itu nggak jadi satu aturan yang baku jadinya. Nah, ada treatment khusus nggak? Terlebih kan ini ada penyakit soal ALS yang mungkin ya masih sambil minum ya? Ya, monggo yang masih nggak banyak orang tahu lah gitu. Mungkin kita pribadi juga baru denger nih si terkait dengan penyakit ini dan sebagainya. Ada treatment khusus nggak sih untuk ya pendalaman materinya untuk memerankan peran ini gitu maksudnya? Ini sambil dimakan juga, silakan ya. Oke, thank you. Jadi sebelumnya Sinumaku itu ketika gue ditawarin pertama kali itu memang udah melakukan riset yang sangat panjang sih. Karena Sinumaku sendiri akan membuat sebuah dokumenter tentang ALS. Jadi itu nggak main-main tuh. Jadi mereka udah melakukan riset ke dokter, ke komunitas, ke yayasan, ke penderita ALS, pejuang ALS, ke caregiver-nya, ke semua yang berhubungan dengan ALS itu udah lengkap banget. Udah lengkap banget. Mereka udah ceritain, dan gue ketika pertama ceritain, gue belum, biasa aja nih film dengan karakter ALS, tapi begitu gue memulai riset gue sendiri gitu, ketemu sama orang yang berjuang untuk ALS, ketemu dokter itu, gue langsung kayak ngerasa kayak terbuka banget gitu, kayak kira ternyata ALS itu separah ini ya. Ngeliat orang yang berjuang ALS gitu yang udah nggak bisa ngomong, yang makan pun susah gitu, terus ngeliat para istrinya atau caregivernya yang nolongin dia. Kadang tuh orang ngerawat orang sakit
itu bisa jadi emosional juga loh. Kalau kita nggak sabar-sabar, kita nggak punya apa namanya kekuatan untuk itu bisa bahaya juga gitu. Jadi gue ngeliat gila nih betapa luar biasanya banget nih seorang caregiver yang tabah banget apa namanya ngedampingin pejuang ALS ini. Terus gue ngeliat gimana seorang ALS yang tadinya banyak banget karena pekerjaannya tuh kayak misalnya dia dulunya arsitek yang kerja di lapangan yang tiba-tiba dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan gila banget gitu. Terus ada yang dia seorang atlet yang kekuatan adalah ininya dia gitu. Apa namanya senjatanya dia gitu. Ternyata dia bisa ngapa-ngapain. Kita ngeliat itu gila banget sih. Dan ada di satu seminar gue datengin, itu gue sampai apa ya? Sampai udah nggak bisa menahan berkaca-kaca lagi gitu karena ngeliatin mereka tuh luar biasa banget. Nah dari situ gue mulai paham gitu. Orang dengar kata ALS sama ketika orang ngeliat penderita itu pasti akan beda banget. Oh, jadi tidak seperti apa yang dibayangkan gitu ya? Jadi bisa jadi worse gitu mungkin. Jadi kan kayak oh ALS, oke gini, oke stroke, oke. Tapi begitu lo masuk ke dalam lingkungan mereka gitu. Wah itu gila banget. Ini sampai sekarang nggak ada obatnya, nggak bisa disembuhin. Jadi apa yang dikasih sekarang itu adalah untuk menghambat, memperlambat. Jadi one day yang pertama kali rasain tangan lo lemas, kayak clumsy, sering jatuh. Apa namanya nanti lama-lama dia naik, mulai ngomongnya udah mulai nggak bisa, nggak jelas, lama-lama makan nggak bisa karena semuanya kan berdasarkan otot kan. Jadi otot motorik, otot kan makan aja pakai otot gitu. Dia nggak bisa ini lagi. Itu yang bikin gue jadi makin wah ini ternyata film ini bukan cuma cerita sederhana keluarga tapi ada misi yang besar banget di situ gitu. Dan faktanya masih banyak banget di Indonesia ini orang mengira itu stroke. Padahal beda. Padahal beda dan banyak banget orang yang udah mengalami ini lama tapi pengobatan stroke. Jadinya dia makin susah lagi gitu. ya. Nah, walaupun film ini nggak mungkin bisa menjelaskan itu semua tuh nggak mungkin. Tapi ada pesan-pesan yang masuk di situ. Paling nggak ini jadi celah untuk kita lebih care lagi terhadap masalah-masalah penyakit ini gitu. Terlebih ini based on true story. Iya. Nah kan itu apakah ini juga bukan kali pertama Mas Vino memerankan yang based on true story. Itu tentang sendiri nggak sih memerankan karakter ini gitu? Iya. Jadi kita nggak menyebut ini based on true story dari satu kisah nggak. Oh oke. Tapi inspired by true events. Oh oke. Jadi memang kebanyakan yang dialami oleh keluarga yang menderita ALS itu seperti ini gitu. Jadi banyak banget keluarga yang baik-baik aja dan mereka nggak siap untuk ini dan akhirnya rumah tangga jadi pecah. Ada yang ditinggalkan oleh istrinya atau ditinggalkan oleh suaminya atau lebih parah lagi. Nah, hal-hal itu yang kita gali dari si pejuang ALS ini dan itu kita dibikin jadi sebuah cerita yang utuh gitu. Dan apa yang kita lakuin ini itu memang benar-benar di bawah pengawasan si dokter itu. Ada namanya Dr. Sheila, dia salah satu orang yang sangat paham dan menguasai ALS ini. Jadi setiap apa yang kita tulis di skrip ini, apa yang kita mainkan itu semua di bawah pengawasan dia gitu. Sampai ya masalah gestur ALS dan lain sebagainya itu di bawah pengawasan dia gitu. Jadi makanya dan film ini udah ditonton maksudnya udah di QC lah sama para penderita ALS sama caregiver itu ada istrinya, ada susternya yang benar-benar dia tuh ngalamin dan merawat orang-orang ini dan sama ketua yayasan ALS dan juga sama dokternya bahwa ya paling penting itu sih kalau mereka nggak approve ya kita juga susah gitu. Oke, menarik banget dan penasaran banget ceritanya seperti apa dan tapi nggak usah jadi ini bukan sesuatu film yang berat ya. Maksudnya jangan berpikir bahwa wah nanti nonton filmnya enggak. Film ini bukan tentang ALS yang secara ininya keseluruhan enggak. Ini satu film drama yang menghibur, drama yang haru biru tapi ada satu bahasan yang belum pernah ada di film Indonesia itu tentang ALS. Dan menarik juga ada yang ingin aku tanyakan ini ketemu lagi Mas Vino dengan Nirina Zubir. Nirina, ya. Setelah 21
tahun. Ada yang kita cerita di mobil ya? Setelah 21 tahun ya? Iya. 21 tahun akhirnya bisa satu frame lagi dan jadi suami istri lagi. Jadi film pertama Gimana gue itu mainnya sama Nirina. Ya, iya pertama ya. Dan kita masih belum pengalaman sama sekali di film gitu. Tapi emang perannya pada saat itu nggak berhubungan secara langsung, jadi temen dan bahkan ada nggak satu frame ya? Ada, tapi nggak ada komunikasinya gitu. Iya. Akhirnya dapat rezeki lagi, tawaran lagi, sekarang main bareng jadi suami istri. Gitu. Tapi mungkin buat gue ini waktu yang tepat sih. Karena Nirina juga udah berumah tangga, gue udah berumah tangga juga. Jadinya untuk meranin film dengan karakter bapak ibu gitu, buat gue udah lebih mudah gitu. Kalau dulu langsung dapat peran ini kayaknya hancur gitu. Kayaknya pengalaman pertama semuanya kan. Kayaknya halu gitu. Itu tapi sih. ada ini khusus kayak pendekatan khusus atau kayak udah karena udah kenal atau gimana? Iya, kita di luar film juga udah kenal gitu, udah sering ngobrol juga. Mungkin ngebangun chemistry-nya udah nggak kayak dulu yang kan dulu kan ada karantina, ada apa. Oh iya, benar yang tadi ya. Terus mungkin keluarga ini harus mungkin ke bioskop bareng atau nggak makan bareng untuk enggak sih. Kita udah punya metode yang lain, maksudnya dengan kita ketemu setiap hari tempat reading, kita ngebahas hal-hal yang nggak selalu ada di skrip. Kita ngebahas tentang pengalaman kalau misalnya kayak gini di skrip ini kehidupan aslinya relate nggak ya, masuk akal nggak ya, dan yang paling penting kita pengennya ketika orang nonton film ini udah senatural itu aja sih, nggak ada sesuatu yang kayak meletup tiba-tiba yang aduh nggak banget nih gitu. Kayak ketika lo emosi dengan istri lo atau dengan suami lo atau dengan anak lo atau dengan keluarga lo, ya segitu gitu. Nggak tiba-tiba jadi over dramatik, nggak tiba-tiba jadi apa gitu. Iya, gue ngerasain itu sih ketika kemarin gue nonton. Jadi semuanya ya pas-pas aja gitu. Ya. Gak sabar banget perpaduan Vino Gebastian dan Dina Zubir ya. Tanggal 21 Agustus 2025 kita akan nantikan bersama di bioskop kesayangan. Tapi Mas Vino, sebelum kita closing, ini ada satu pertanyaan yang biasa kita tanyain ke semua bintang tamu Jakarta Journey. Gak susah kan? Tergantung sih. Udah, kalau gitu ngopi dulu, bentar. Siap-siap dulu. Jadi pertanyaannya gini Mas Vino, pertanyaannya adalah kita kan satu hari akan meninggal, ya kan? Semua orang pasti akan ngomongnya meninggal. udah berat nih. Ini belum pertanyaannya. Semua orang pasti akan meninggal satu hari nanti. Mas Vino itu ingin dikenang apa dikenal sebagai apa sebelum meninggal nanti? Ingin dikenang sebagai Vino aja sih. Sebagai Vino aja. Sebagai Vino aja. Kalaupun gue bisa perbaikin semua kesalahan gue waktu yang bisa berjalan, ya gue tetap pengen jadi seperti Vino aja sih. Dan gue pengen anak gue nggak kekurangan waktu sama gue gitu. Jadi ketika gue andai nggak ada, ya dia ingat punya temen, punya bapak, punya best friend yang baik gitu. Dia pengen juga istri gue gitu. Ya sebagai Vino aja sih. Sebagai Vino Gebastian ya. Sebagai Vino aja. Luar biasa, tepuk tangan teman-teman. Vino Gebastian, terima kasih sudah. Sulit ternyata pertanyaannya. Nanyanya gampang, gue jawabnya sulit. Iya, itu harus mikir dulu ya. Harus mikir dulu. Terima kasih ya Mas Vino ya. Makasih banyak ya. Sudah jalan-jalan sama Jakarta Journey. Dan kita akan lanjutin makan. Traktir kan? Iya dong. Oke. Masa nggak ditraktir? Takutnya tiba-tiba udah gini. Sama yang tadi kan di mobil kan takutnya ada argonya gitu. Ada argonya. Terima kasih banyak Mas Vino Gebastian. Semoga sukses selalu. Apa yang diceritakan, target filmnya juga semoga sukses juga, banyak yang nonton, dan apa misi dari film ini juga tersampaikan. Iya, dan paling penting film ini bukan cuma orang yang udah kawin ya, bukan cuma orang yang udah nikah gitu. Jadi film ini bukan tentang cerita tentang bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yang ngurusin rumah tangga, enggak. Film ini adalah film kita semua gitu. Semua orang mau udah married atau belum bisa nonton film ini. Tanggal 21 Agustus. 21 Agustus udah. Oke, terima kasih banyak, dan gue juga mau mengucapkan terima kasih untuk Garasi Blognya yang sudah provide mobil kita tadi, dan sampai ketemu di video berikutnya.